pendidik dalam perspektif hadis. Baik, yang pertama, pendidik merupakan seseorang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik identik dengan seorang guru, namun dalam arti luas pendidik tidak terbatas hanya pada seorang guru saja, misalnya dosen, konselor, tutor, dan lain sebagainya. Dalam analisa Zainal Effendi Hasibuan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, terdapat sejumlah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang guru, yaitu murabi, mu'alim, mudarris, muzaki, mursyid, dan mutli. Pendidik tidak hanya terpaku pada posisi guru saja, namun orang tua merupakan pendidik yang mempunyai tanggung jawab paling besar kepada anaknya. Dikatakan demikian karena orang tua merupakan pendidik yang paling berpengaruh terhadap perkembangan maupun psikologi anak tersebut. Dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang tua merupakan pendidik yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang urusan yakni anak didik. Untuk lebih jelasnya, dalam jurnal ini akan dibahas lebih mendalam mengenai tanggung jawab seorang pendidik menurut hadis, dan dikemukakan pula mengenai hadis-hadis yang berkenaan dengan tanggung jawab pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afranil Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidik dalam perspektif hadis. Rasulullah SAW menyatakan bahwa dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Abu Dinata, pendidik merupakan seseorang yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, hingga pendidikan yang menengah dan mengarah. Nah, menurut Nur Uhbiyati, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial, sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Sekian dari saya, pengertian pendidik dalam perspektif hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Tasakurnia. Di sini saya akan menjelaskan sifat pendidik. Pendidik atau guru merupakan faktor utama dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru itu harus mempunyai kepribadian yang baik agar dicontoh oleh muridnya. Rasulullah sudah memberikan beberapa sifat ideal yang harus dipunyai oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu penyayang. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kita harus mengerti kondisi jiwa dan raga murid, dan juga harus memberikan rasa kasih sayang kita kepada murid. Lalu Rasulullah juga memperhatikan kondisi dan karakter seseorang agar yang disampaikan guru itu masuk ke dalam pemahamannya. Rasa kasih sayang tersebut juga harus dirasakan oleh murid. Cara merealisasikannya itu seperti memberikan perhatian, menanyakan kabar, ataupun menanyakan kondisi atau keadaan yang dia alami. Yang kedua yaitu sifat adil. Dalam hadis tersebut yang sudah dicantumkan dalam PPT yaitu menjelaskan bagaimana kita harus bersikap adil itu kepada anak-anaknya, dengan yang dicontohkan adalah dengan mengambil hadiah. Dengan Rasulullah itu memerintahkan orang tua tersebut mengambil hadiah karena seorang bapak itu memberikan kepada
hanya satu anaknya, tapi yang lain tidak. Lalu ini seperti halnya sebagai seorang pendidik, kita juga harus mempunyai sifat adil. Tidak boleh membeda-bedakan murid dari latar belakang seperti kaya dan miskin, laki-laki atau perempuan. Jadi kita harus menyamaratakan, tetapi tidak langsung dipahami mentah-mentah menyamaratakan, juga harus dilihat bagaimana kondisi anak tersebut. Yang ketiga yaitu demokratis dan motivator. Dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan demokratis adalah bebas, yaitu tidak memaksakan seseorang harus satu gaya bacaan saja, karena setiap daerah mempunyai gaya bacaan sendiri. Jadi Rasulullah membebaskan bagaimana gaya bacaan, sebab kedua orang tersebut mempunyai rumah atau kebiasaan di daerah masing-masing. Jadi sebagai pendidik kita juga seperti itu, kita harus membebaskan bagaimana cara berpikir siswa. Tidak boleh kita mengekang kebebasan murid. Jadi kita malah harus membiasakan siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya. Karena kenapa sih kok guru itu disuruh untuk mempunyai sifat demokratis, agar siswa itu di dalam kelas menjadi aktif, lalu siswa tidak akan merasa cepat bosan dan merasa terkekang dengan guru tersebut, dan agar terasa nyaman juga. Lalu yang sifat kedua yaitu motivator. Motivator di sini seperti apabila murid tersebut mempunyai atau mendapatkan nilai yang bagus atau bisa menjawab pertanyaan, maka guru itu memberikan reward, memberikan pujian atau penghargaan, seperti memberikan suatu barang atau memberikan nilai yang bagus atau pujian. Jadi siswa itu merasa lebih semangat dengan adanya sifat guru tersebut. Yang keempat yaitu transparan. Dari hadis tersebut itu diperintahkan, Rasulullah itu memerintahkan kita untuk mengamalkan ilmu dan tidak menyembunyikan ilmu yang kita punya kepada siapapun. Begitu juga tidak boleh menyampaikan ilmu dengan membeda-bedakan berdasarkan kedudukan atau kekayaan seseorang, karena menyembunyikan ilmu berakibat buruk bagi orang yang berilmu di akhirat nanti. Jadi kita sebagai pendidik, kita tidak boleh menyembunyikan ilmu yang kita punya, dan harus membiarkan orang mengambil manfaatnya, dan kita tidak akan rugi apabila kita menyampaikan ilmu tersebut, malah kita mendapatkan manfaat, karena kita juga semakin paham, kita juga mengulas kembali apa yang kita punya. Di sini disebutkan kapankah ilmu itu wajib untuk disampaikan, yaitu apabila ada orang yang dapat menyampaikan ilmu dan lebih menguasai dari kita, maka gugur kewajiban untuk menjawab. Namun jika tidak ada orang lain yang mengetahui ilmu tersebut dan kita paham, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan. Dan di sini kita tidak boleh menyampaikan seenaknya, kita harus benar-benar paham dan benar-benar mengerti. Bahwa Rasulullah diutus untuk mendidik, dan kita sebagai umat Rasulullah, kita harus mencontoh bagaimana cara mendidik yang baik. Seperti yang sifat-sifat tadi itu bisa dijadikan bisa diterapkan kepada kita, bagaimana cara menjadikan cara kita agar menjadi pendidik yang baik. Dan
seorang pendidik itu harus menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita miliki agar bisa diambil manfaatnya dan oleh murid bisa dikembangkan sesuai dengan pemikirannya. Lalu yang kedua yaitu tugas sebagai pembimbing. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl, yaitu maksud dari ayat tersebut adalah Rasul-Rasul membawa mukjizat untuk membuktikan bahwa kebenaran itu ada, dan ada yang membawa kitab-kitab selain Al-Quran juga. Yang kitab tersebut itu mengandung hukum nasihat, dan dengan itu mereka berpikir isi dari kitab tersebut untuk diajarkan dan menjadikan isi dari kitab menjadi solusi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karenanya kita sebagai pendidik harus selalu membimbing dan selalu mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang selanjutnya yaitu penjaga. Di sini terdapat hadis, intinya yaitu kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang, karena hal itu akan menjaga kita dari api neraka. Jadi sebagai pendidik kita juga harus bisa menjaga diri, menata kepribadian diri kita bisa menjadi lebih baik, karena balik lagi kita sebagai contoh. Dan bisa memberikan ilmu kita agar orang yang di sekitar kita juga tidak akan merasakan siksa api neraka dan bisa mengarahkan diri agar selamat di dunia dan akhirat. Lalu yang keempat yaitu sebagai pendidik dan penanggung jawab moral anak didik. Jadi di dalam hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa kita harus memuliakan anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka. Jadi kita sebagai pendidik harus mengarahkan bagaimana tingkah laku yang baik, mencontohkan oleh karenanya sebagai pendidik harus memiliki kepribadian yang baik, penyayang dan baik kepada sekitar. Karena manusia dikatakan sempurna itu ketika kita taat kepada Allah dalam beribadah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu yang kelima ada penuntun dan pemberi pengarah. Di situ disebutkan ayat Al-Quran yaitu surat Al-Kahfi. Dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana sikap kita sebagai murid harus nurut kepada guru yang menuntun dalam memberi pengarahan kepada kita bagaimana mencari. Dari yang ketiga yaitu tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang bersifat gradual atau bertahap. Jadi yang dimaksud di sini yaitu seperti kita melihat Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada kita, kan itu bertahap. Nah, kita terapkan dalam memberikan ilmu kepada murid. Jadi tidak boleh langsung banyak langsung diberikan kepada murid, karena itu tidak malah membuat murid itu paham, malah hilang, malah tidak paham karena saking banyaknya yang kita berikan. Jadi kita harus memberikan sedikit tapi dijelaskan dengan sampai paham
sampai melekat agar murid itu langsung mengamalkan. Disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu pada saat dan juga di situ penjelasannya itu tegas dan mudah ditangkap sehingga siapapun yang mendengarnya mudah menghafalkan atau memahami materi pembelajaran tersebut. Jadi Nabi itu tidak menjelaskan secara bertele-tele, jadi langsung dijelaskan, tidak berbelit-belit yang bisa membuat murid itu malah menjadi bingung. Memaparkan dengan jelas dan tegas, dan murid pun tidak lagi bertanya materi apa yang dijelaskan dan dapat dicerna langsung. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran yang bersifat variatif. Yang dimaksud variatif di sini yaitu pada saat pembelajaran diselingi oleh dengan cerita, motivasi, atau langsung praktek, karena murid itu cepat bosan kalau di kelas, terus ngantuk. Jadi kita bagaimana guru itu mengakali di dalam kelas agar tidak merasakan hal tersebut. Jadi yang disampaikan guru itu juga diterima dengan baik, dan juga murid itu merasa enak di dalam kelas, tidak terasa waktunya. Di sini Nabi di dalam majelis dalam jeda tertentu memberikan motivasi atau mauidhah untuk menghindari kebosanan. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran dilakukan melalui kehidupan praktis. Di sini Nabi mengajarkan beberapa ayat dengan maknanya dan langsung diterapkan di dalam kehidupan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya transfer ilmu, menyampaikan ilmu saja, tetapi menciptakan orang yang bisa mengamalkan ilmu kepada lingkungan sekitar. Dan ilmu itu bisa dirasakan dan bisa dilakukan pada kehidupan. Lalu yang keempat, menyesuaikan kapasitas intelektual pembelajar. Yang dimaksud di sini yaitu Rasulullah itu menyampaikan ilmu juga memperhatikan bagaimana kadar ilmu yang dipunyai oleh murid. Jadi tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi seperti pada pembelajaran di daerah pedesaan dan perkotaan, maka dibedakan cara menjelaskan. Apabila disamakan, maka tidak akan sampai penjelasannya itu kepada murid. Seperti dalam hadis tersebut itu Nabi menjelaskan kepada laki-laki sebab anaknya yang berbeda warna kulit, dan Nabi membuat perumpamaan agar laki-laki itu langsung paham dan tidak bertele-tele. Dan Nabi juga bisa berbicara atau menjelaskan sesuatu kepada orang tua, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga murid tersebut paham. Jadi dengan gaya tersendiri, setiap jenjang itu berbeda cara menjelaskannya. Terima kasih. Begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kemudian ada kompetensi pendidik. Pengertian kompetensi adalah seperangkat tindakan intelijen yang penuh tanggung jawab harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. Di antaranya, pada dasarnya guru harus mempunyai kompetensi, yaitu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi atas bahan ajar, dan kompetensi dalam cara mengajar. Ketiga kompetensi ini dikatakan lolos sebagai guru yang berkompeten apabila guru memenuhi kriteria tersebut. Baik, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi umat manusia. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Melalui proses pendidikan itu, individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi dan sempurna. Sebagai seorang pendidik, hendaklah kita mengimbangi dengan hadis-hadis yang sudah disabdakan Rasulullah SAW. Dengan itu kita menyampaikan sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi yang kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk suatu pendidikan moral karakter yang Islamiyah. Terima kasih. Sekian, apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.